Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Ni hao mawan, pasti baik kan ya? Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan, amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Forbidden Zone di tahun 2023 Wan. Oke, Maman tahu kalau kalian pada penasaran Wan. Kalau begitu, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Alkisah di saat 9 naga yang menarik peti mati perunggu tiba di rasi bintang biduk, maka pulau kuburan yang selama ini tersembunyi akan muncul di dunia. Pulau itu mengapung di atas awan, dan di pulau itu pula konon bersemayam pusaka agung yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Rumor yang berseliweran berkata, siapapun yang mendapatkan senjata itu akan bisa menjadi Mahadewa yang bisa meruntuhkan langit dan membelah bumi. Menurut legendanya nih, Mahadewa hanya akan muncul 1 juta tahun sekali. Oke, kita pindah fokus cerita ke seorang pendekar bernama Lu Sheng. Dia ditugaskan oleh Kaisar Lu untuk menyeleksi pendekar terkuat yang akan ikut dengannya pergi ke pulau kuburan. Lu Sheng lalu mengeluarkan bola giok kecil. Dia ngomong bahwa siapapun yang bisa merebut bola giok di tangannya, maka dialah yang akan terpilih. Beberapa pendekar langsung maju melawan Lu Sheng. Namun Lu Sheng yang memiliki kemampuan bela diri tinggi bisa melawan beberapa pendekar. Salah satu pendekar yang bernama Su Kong kemudian maju merebut bola giok. Su Kong memiliki kekuatan bergerak secepat kilat. Namun di saat Su Kong hampir mendapatkan bola giok, benda itu malah terbang menuju ke pemukiman warga. Para pendekar pun langsung mengejar bola itu. Su Kong melesat dan berusaha meraih bola giok. Namun akibat serangan seorang pendekar, sebuah gerobak hampir menimpa seorang anak. Su Kong pun lalu menolong anak itu. Seorang pendekar menganggap Su Kong lemah karena lebih mementingkan nyawa orang asing daripada bola giok. Namun tanpa disangka, Su Kong memperlihatkan kalau dia juga telah berhasil menangkap bola giok itu. Tiba-tiba seorang pendekar bernama Yue Xing menyerang Su Kong dengan cincin dan gelang sakti miliknya. Yue Xing bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Serangan itu berhasil mengenai punggung Su Kong. Yue Xing kemudian mengambil bola giok itu dari tangan Su Kong yang tak berdaya. Oke Wan, kita jelasin dulu latar belakang siapa Lu Sheng. Lu Sheng adalah anak kedua dari Kaisar Lu, pemimpin kerajaan suci. Dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Lu Xiu. Hubungan mereka berdua tidak akur karena keduanya saling bersaingan untuk menjadi yang terkuat. Mereka berdua akan memimpin misi pergi ke pulau kuburan untuk mendapatkan pusaka agung Kaisar. Nah, Bapak Lu bersaudara atau Kaisar Lu mewariskan pedang naga kepada Lu Xiu karena Kaisar Lu menganggap Lu Xiu lebih pantas mendapatkannya. Di tempat lain, Su Kong yang tengah pingsan itu pun teringat masa lalunya. Su Kong adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh guru pandai besi bersama anak yatim piatu lainnya. Gurunya melihat potensi yang dimiliki Su Kong, sehingga gurunya mengirim Su Kong ke kerajaan suci untuk belajar menjadi pendekar sakti. Meskipun akibatnya guru dan saudara-saudaranya yang lain harus membuat 1 juta pedang untuk kerajaan suci sebagai ganti ongkos Su Kong yang belajar di sana. Oke, balik lagi ke masa sekarang. Su Kong yang terluka kemudian ditolong oleh saudara-saudaranya. Mereka adalah Xiao Xiao, Si Kong, Fan Hui, Liu Zi, dan Ning Ze. Mereka berdekatan membantu Su Kong untuk mendapatkan pusaka agung bagaimanapun caranya. Di tempat lain, para pendekar dari berbagai sekte termasuk Yue Xing telah berkumpul di portal yang akan membawa mereka ke pulau kuburan.
Salah satu sekte bernama Sekte Yusi mengirim pendekar wanita bernama Caixing yang dibantu 4 pengawalnya. Mereka pun mulai mengaktifkan portal. Secara goib, semua pendekar itu naik menuju pulau kuburan. Dari kejauhan, saudara-saudara Sukong bisa melihat para pendekar yang sudah berangkat. Mereka pun lalu bergegas untuk membangunkan Sukong. Sukong terkejut melihat semua saudaranya ada di dekatnya. Mereka lalu mengajak Sukong OTW bergegas untuk menyelinap masuk ke dalam kerajaan suci dan menuju portal. Sukong mencoba untuk menghentikan saudara-saudaranya itu karena mereka dilarang pergi ke pulau kuburan. Yang boleh pergi ke sana hanyalah pendekar terpilih saja. Karena jika ketahuan, mereka bisa dihabisi, Wan. Sukong pun menjelaskan kalau guru dan saudaranya yang lain sudah susah payah menempas 1 juta pedang agar Sukong bisa merebut pusaka agung. Jika Sukong tidak berhasil mendapatkan pusaka agung, maka pengorbanan mereka selama ini akan sia-sia. Mereka pun menyelinap masuk ke dalam kerajaan suci. Mereka kemudian berhasil sampai di portal. 2 orang penjaga di sana mengusir Sukong karena menurut mereka Sukong tidak pantas ada di tempat itu. Xiao Xiao dan yang lain lalu muncul melawan 2 penjaga ini. Setelah kedua penjaga itu berhasil dikalahkan, mereka langsung mengaktifkan portal menuju pulau kuburan. Mereka pun satu persatu naik ke langit dan mendarat di pulau kuburan. Sesampainya di pulau kuburan, mereka kaget melihat beberapa orang tergeletak di sana. Ternyata para pendekar yang tadi datang ke sini saling menghabisi satu sama lain demi mendapatkan pusaka agung. Lucio kemudian muncul di hadapan Sukong dan saudara-saudaranya. Ternyata ini semua adalah ulah Lucio yang telah membantai para pendekar demi mendapatkan pusaka agung untuk dirinya sendiri. Lucio pun menyuruh Sukong dan yang lain untuk lari sebelum dia menyabetkan pedang naganya. Sukong dan yang lain langsung kabur. Akan tetapi, Lucio berhasil menyusul mereka. Lucio langsung menyabetkan pedang naganya. Sukong yang terkena serangan itu jadi terluka. Pada tebasan kedua, serangan ini membuat saudara Sukong yang bernama Liu Zi meregang nyawa karena menyelamatkan saudara yang lain. Xiao Xiao lalu menyuruh Sukong untuk pergi dan memberikan keris hijau peninggalan guru mereka. Dari belakang, Lucio kembali menyabetkan pedangnya. Namun tiba-tiba, Lu Sheng datang membantu. Lu Sheng menyuruh Sukong dan yang lain untuk pergi. Lu Sheng sendiri yang akan mengalahkan kakaknya itu. Karena dia juga berambisi untuk mendapatkan pusaka agung. Lucio pun terkejut melihat kemampuan bela diri Lu Sheng yang meningkat jauh. Lu Sheng bahkan bisa mengeluarkan monster mirip Susanoo-nya Sasuke yang bisa melawan serangan kakaknya. Akhirnya, Lu Sheng berhasil menghabisi Lucio dan merebut pedang naga dari tangannya. Di dalam gua, Sukong masih merasa sedih atas kematian Liu Zi. Sukong merasa mereka tidak akan bisa merebut pusaka agung. Di saat memegang keris hijau, tiba-tiba Sukong seperti mendapat penglihatan masa depan. Dia melihat kehancuran seisi bumi. Xiao Xiao mengatakan kalau keris hijau milik guru mereka adalah benda yang berasal dari meteor. Jadi, pisau keris itu membuat Sukong bisa melihat masa depan. Xiao Xiao berusaha untuk meyakinkan Sukong kalau mereka harus tetap maju, apapun yang terjadi. Karena jika pusaka agung itu jatuh ke tangan orang yang salah dan orang itu berubah menjadi Mahadewa, maka bumi akan hancur. Sejak dulu, guru menganggap Sukong paling istimewa di antara yang lainnya. Oleh karena itulah kenapa Xiao Xiao yakin dengan kemampuan Sukong, di mana mereka bisa menyelamatkan dunia. Belum selesai diskusi, tiba-tiba Fang Hui ketakutan dan mengajak yang lain untuk memeriksa sesuatu. Di dalam gua, mereka melihat manusia-manusia yang berubah menjadi patung. Mereka pun mulai ketakutan karena ini semua pasti bukan ulah manusia biasa. Ningze lalu menginjak potongan tangan manusia. Tiba-tiba saja tangan itu bergerak sendiri. Ternyata tangan itu adalah milik Caixing, perwakilan sekte Yuxing. Caixing memiliki ilmu mirip rawa rontek yang bisa hidup meskipun sudah terpotong-potong. Setelah memasang potongan tangan itu, tubuh Caixing kembali utuh seperti semula. Sukong dan yang lainnya pun kabur karena ketakutan. Di luar gua terjadi hujan salju dan kabut tebal. Yue Xing yang ketakutan kemudian datang mendekati Sukong dan yang lain. Yue Xing menyuruh Sukong untuk pergi karena tempat ini sangat mengerikan. Tiba-tiba seekor makhluk menyeramkan muncul. Monster itu mempunyai 2 belalai yang bisa menusuk korbannya hingga tewas. Sukong dan saudara-saudaranya bahu-membahu untuk melawan monster tersebut.
Sukong pun lalu naik ke atas makhluk itu. Dia kemudian menyuruh saudaranya untuk minggir. Monster itu lalu menembakkan sebuah sinar aneh. Fang Hui yang terkena sinar tiba-tiba berubah menjadi patung, seperti yang ada di dalam gua. Energi Fang Hui kemudian disedot oleh monster itu. Xiao Xiao lalu mengeluarkan keris hijau miliknya. Mereka pun sadar kalau monster itu takut dengan keris hijau. Namun Xiao Xiao terlempar karena serangan dan pisaunya terlepas. Sukong mengambil keris hijau dan menyerang monster itu. Namun dirinya juga terlempar. Si Kong naik ke atas monster dan menusuk bagian kepala dengan tombaknya. Namun monster itu melempar si Kong hingga membentur bebatuan. Melihat saudara-saudaranya meninggoy, Sukong yang marah memusatkan energinya. Dia lalu maju dan menyerang monster itu. Dan akhirnya monster mengerikan tersebut berhasil dikalahkan. Semua energi yang ada di dalam monster itu masuk ke dalam tubuh Sukong. Sepeninggal saudara-saudaranya, Sukong tak kuasa menahan kesedihannya. Kini tinggal Sukong, Xiao Xiao, dan Ningxie yang tersisa. Mereka mengikuti Yue Xing masuk ke dalam gua. Sesamanya di sebuah portal, Yue Xing yang ketakutan berniat untuk kembali ke bumi. Namun ternyata portal itu tidak bisa digunakan. Xiao Xiao pun berkata kalau mereka harus mendapatkan pusaka agung agar mereka bisa kembali ke bumi. Sukong lalu mengajak Yue Xing untuk bekerja sama menemukan pusaka agung. Namun Yue Xing tidak yakin dia bisa membantu karena gelang dan cincin pusakanya telah rusak. Dia merasa kalau dia bukan siapa-siapa tanpa pusaka itu. Sukong kemudian meyakinkan Yue Xing kalau dia adalah pendekar yang terkuat. Sukong yakin Yue Xing masih mempunyai kemampuan di dalam dirinya. Tiba-tiba saja terdengar suara aneh datang mendekat. Ternyata suara itu adalah 4 pendekar dari sekte Yusing. Mereka memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Keempat pendekar itu berhasil menahan Sukong dan yang lainnya. Cai Xing kemudian datang mendekat. Sukong berkata kalau Cai Xing tidak akan bisa mendapatkan pusaka agung. Mereka harus bekerja sama untuk menemukannya. Cai Xing pun melarang 4 pengawalnya untuk menghabisi Sukong dan yang lain. Namun secara tiba-tiba monster datang lagi Wan. Mereka pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Meskipun memiliki kemampuan tidak terlihat, namun monster bisa menghabisi pengawal Cai Xing. Cai Xing kemudian membuka sebuah pintu, namun tidak ada jalan. Hanya ada batu lingkaran di bawah jurang. Sementara itu, salah satu monster membuka bagian dadanya untuk menyerang. Namun, salah satu pengawal Cai Xing membuat perisai untuk melindungi mereka. Dan terjadilah ledakan energi yang membuat semua orang terjatuh ke batu lingkaran. Tiba-tiba lingkaran itu pun runtuh. Keadaan menjadi kacau sekali Wan. Yue Xing lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan batu lingkaran itu. Ternyata meskipun tidak memiliki gelang pusaka, namun Yue Xing masih bisa menggunakan kekuatannya. Akan tetapi kekuatan itu masih belum begitu kuat. Batu tersebut pun miring dan mulai hancur. Melihat semua orang terancam, Sukong yang takut kehilangan saudaranya lagi kemudian meraih tangan Xiao Xiao. Energi Sukong kemudian mengelilingi semua orang dan dengan kekuatannya, Sukong membawa mereka ke tempat yang aman. Alhamdulillah, semua orang pun berhasil diselamatkan. Setelah peristiwa itu, akhirnya Cai Xing bersedia bekerja sama dengan Sukong. Namun jika nanti mereka berhasil menemukan pusaka agung, maka Cai Xing tidak akan segan-segan merebutnya untuk dirinya sendiri. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat mayat aneh yang memakai topeng. Cai Xing kemudian maju berniat mengambil topeng di mayat itu. Karena dia yakin topeng itu adalah senjata agung yang dimaksud. Seketika terjadi ketegangan antara mereka semua. Sukong melarang Cai Xing untuk mengambil topeng itu. Karena menurutnya ini sangat aneh karena terlalu mudah. Bisa jadi itu adalah sebuah jebakan. Sukong lalu diserang oleh pengawal Cai Xing. Tapi secara mengejutkan, Cai Xing diserang oleh pengawalnya sendiri. Orang itu berniat merebut pusaka agung untuk dirinya sendiri. Pengawal Cai Xing lalu mengambil topeng dan tiba-tiba pintu pun tertutup. Topeng itu kemudian membakar tubuh si pengawal hingga hancur. Ternyata benar firasat Sukong. Topeng itu adalah jebakan. Atap bangunan mulai bergerak turun.
Mereka pun panik Wan. Sukong lalu melihat ada 5 lingkaran aneh di lantai. Ketika semua lingkaran diinjak, maka pintu akan terbuka. Namun jika lingkaran ditinggalkan, maka pintu akan tertutup kembali. Yue Xing dengan kekuatannya akhirnya mengambil patung-patung yang ada di sana dan diletakkan di atas lingkaran. Namun ternyata hanya ada 4 patung di sana. Yue Xing menyuruh yang lain untuk pergi. Sementara dia akan mengorbankan diri menginjak lingkaran kelima. Melihat hal itu, Sukong yang kasihan tidak akan membiarkan Yue Xing meregang nyawa. Sukong pun menggunakan kekuatannya untuk menarik Yue Xing keluar. Alhamdulillah, Yue Xing akhirnya pun diselamatkan. Setelah situasi aman, Xiao Xiao memberikan keris hijau kepada Sukong karena Sukong pantas memilikinya. Sementara itu, Cai Xing menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Mereka lalu berhenti di depan ruangan dengan pintu besar yang tertutup. Di pintu itu terdapat 3 simbol aneh yang menyala. Cai Xing mengatakan kalau di tempat ini bersemayam Raja Iblis yang sangat kuat dengan pusaka agung miliknya. Menurut rumor yang beredar, siapapun yang bisa mengambil pusaka agung itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Mereka berusaha membuka pintu namun gagal. Tiba-tiba saja, Lu Sheng muncul dengan menghabisi pengawal Cai Xing. Terlihat satu simbol yang menyala di pintu kemudian padam. Lu Sheng menjelaskan, untuk bisa membuka pintu itu membutuhkan nyawa 3 orang manusia untuk dikorbankan. Itulah mengapa Lu Sheng sengaja membiarkan mereka selamat. Lu Sheng akan menjadikan mereka tumbal untuk membuka pintu itu. Dia membutuhkan 2 nyawa lagi untuk membukanya. Lu Sheng lalu menyerang mereka semua. Sukong berhasil menyelamatkan Xiao Xiao, Cai Xing, dan Yue Xing. Namun sayangnya Wan, Lu Sheng terlanjur mencekik Ningxie. Sukong berusaha menolongnya namun gagal. Akhirnya Ningxie pun meregang nyawa di tangan Lu Sheng. Kini dia butuh 1 tumbal lagi. Sukong lalu menyerang Lu Sheng dengan keris hijaunya. Lu Sheng pun mengeluarkan jurus andalannya yang sangat mirip dengan Susanoo. Dia menghajar Sukong dengan bertubi-tubi. Sukong lalu melemparkan keris hijaunya kepada Xiao Xiao. Sukong pun akhirnya juga kehilangan nyawa setelah digeprek Susanoo milik Lu Sheng. Akhirnya pintu raksasa itu pun terbuka. Sambil menggenggam keris hijau, Xiao Xiao langsung berlari ke dalam ruangan. Sementara di luar, Yue Xing mencoba menahan Lu Sheng. Namun dengan mudah, Lu Sheng berhasil melepaskan diri. Lu Sheng pun menyusul Xiao Xiao masuk ke dalam. Di saat Xiao Xiao akan menghancurkan pusaka agung, Lu Sheng menancapkan pedang naga membuat Xiao Xiao terlempar keluar. Dan pintu pun tertutup kembali. Di dalam, Lu Sheng mengambil pusaka agung yang berupa topeng itu dan memakainya. Tiba-tiba topeng itu menyelimuti wajah Lu Sheng. Secara aneh, Lu Sheng merasa sesuatu merasuki tubuhnya. Di luar tiba-tiba monster berdatangan. Pintu ruangan Raja Iblis pun meledak. Sesuatu kemudian muncul dari dalam ruangan. Cai Xing pun terkejut dan berkata kalau itu bukanlah Lu Sheng, melainkan Raja Iblis. Ternyata Raja Iblis menjebak para pendekar untuk berlomba-lomba datang ke Pulau Kuburan dengan cerita palsu kalau pusaka itu akan memberikan kekuatan. Padahal Raja Iblis akan menggunakan tubuh pendekar terkuat yang bisa mendapatkan pusaka agung agar dia bisa bangkit kembali. Setelah kembali bangkit, Raja Iblis berencana akan menghancurkan dunia. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat. Raja Iblis akan menjatuhkan pulau kuburan itu dan menimba kerajaan suci yang ada di bawahnya. Cai Xing pun sadar kekuatan Raja Iblis ini belum sepenuhnya pulih. Cai Xing meminta Yue Xing dan Xiao Xiao untuk melindunginya. Cai Xing akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghidupkan Sukong kembali. Sementara itu, di bawah, Kaisar Lu dan seluruh pendekar kerajaan suci melemparkan pedang-pedang mereka ke langit. Pedang-pedang itu membentuk formasi yang menahan pulau kuburan jatuh. Di atas, Yue Xing membentuk perisai dari batu agar monster tidak bisa menyerang mereka. Yue Xing berusaha untuk bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Namun akhirnya, dia mengorbankan dirinya dengan menghancurkan jembatan yang ada di depan mereka. Cai Xing kemudian memberikan jiwanya kepada Sukong. Dia berharap Sukong bisa menyelamatkan bumi dari ancaman Raja Iblis. Jantung Sukong akhirnya pun kembali berdetak.
Sukong kembali tersadar. Namun dia berada di tempat yang asing. Sesosok aneh muncul menyuruh Sukong untuk menyelamatkan bumi. Kata orang itu, Sukong belum saatnya untuk meninggal. Sukong lalu bertanya, bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan bumi. Suara itu pun menjawab kalau Raja Iblis hanya bisa dikalahkan oleh Mahadewa. Sukong semakin bingung karena selama 1000 tahun ini belum muncul Mahadewa yang melindungi bumi. Suara itu lalu mengatakan kalau kecepatan yang Sukong miliki adalah kunci untuk menembus ruang dan waktu. Sukong harus percaya pada kemampuannya sendiri. Tiba-tiba sosok itu membuka tudungnya. Ternyata sosok tersebut adalah Sukong sendiri. Di masa depan sosok itu berkata kalau 1000 tahun lagi Sukong akan berubah menjadi Mahadewa. Petaka yang saat ini Sukong alami hanya satu langkah kecil yang harus Sukong jalani agar dia bisa mencapai kekuatan ini. Sukong pun akhirnya kembali sadar. Dia berhasil dihidupkan kembali. Sukong lalu membawa Xiao Xiao kembali ke rumah mereka. Di darat, Sukong yang semakin kuat ini kemudian terbang kembali ke pulau kuburan. Sukong mengambil pisau keris hijau dan kemudian menghabisi semua monster yang ada di sana. Sukong lalu menyerap semua energi dari monster-monster yang tewas itu. Raja Iblis lalu menawari Sukong untuk menjadi pengikutnya. Namun Sukong menolaknya mentah-mentah. Akhirnya pertarungan pun tak dapat terelakkan. Pertarungan itu membuat keris hijau Sukong patah. Sukong lalu menghajar Raja Iblis itu tanpa senjata. Mereka berdua bertarung kembali. Dan Raja Iblis mengatakan kalau Sukong hanyalah manusia biasa, bukan tandingannya. Raja Iblis itu mengeluarkan Susanoo raksasa. Susanoo itu menghajar Sukong hingga terlempar keluar angkasa. Namun tak disangka, di luar angkasa ternyata kekuatan Sukong malah meningkat. Dengan kekuatannya yang bisa menembus ruang dan waktu, Sukong mengirim Raja Iblis itu ke 1000 tahun di masa depan, menghadap Sukong yang telah berubah menjadi Mahadewa. Di hadapan Mahadewa, Raja Iblis itu masih berambisi untuk menguasai bumi. Namun, Sukong yang telah menjadi Mahadewa menyuruh Raja Iblis untuk jangan banyak bacot. Karena hanya dengan satu sentilan, tubuh Raja Iblis itu pun berubah menjadi abu. Dan tamat. 究竟是何人？尊是北斗星域的主宰，打入地狱，凭你！做万鬼之雄。 Oke kawan-kawan, sangat seru sekali ceritanya ya. Kayak di film barusan, jangan mudah percaya sama kabar-kabar yang beredar. Bisa jadi kabar tersebut merujuk ke dalam keburukan. Kayak nasibnya si Lu Sheng. Udah deh, itu aja Wan. Seperti biasa, buat kalian-kalian yang pengen ngerekomendasiin Maman untuk mengulas sebuah film atau serial, langsung coret-coret di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, makan nasi lautnya ikan pindang. Maman mau kultivasi dan sampai jumpa.